Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Mun'im DZ selaku Ketua Tim Penyusun Buku Kiai Haji Abdullah Hasbullah, pendiri NU Penggerak NKRI. Kepada beliaunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad minadillah, la hawla la quwata illa billah. Rabbi arinal haqqa haqqa wa nitiba'ah wa arinal batila wa nitiba'ah ma'badu. Al-Mukarramun, para alim ulama, khusus segenap keluarga besar Kiai Haji Abdullah Hasbullah telah hadir, Ketua Yayasan Nusrat Rahmatullah, Ibu Nyai Hajah Hizbiyah Wahab, yang saya hormati Ketua Yayasan Pembina Kiai Muhammad Hasib Wahab, Kiai Haji Rogib Wahab, dan juga yang hadir pada hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Gatot Cipnadi, Rektor Unmaha yang saya hormati, para undangan sekalian, Murhatul Ulama baik cabang, MBC dan Garanting yang hadir pada kesempatan ini, para seluruh pengasuh juga pengajar Unwaha yang saya hormati, dan juga para undangan khususnya para mahasiswa yang saya banggakan. Dan tidak lupa segenap tim tulis buku yang selama ini mendampingi kami, yaitu ada Profesor Abdul Kholik, Bapak Kiai Taufik Jalil, Bapak Dr. Ubaidillah, dan juga yang lain-lain ada Mas Waki dan juga Ibu Ita Kusmawati yang selama ini juga membantu kelancaran penulisan buku ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara yang sebenarnya sudah lama kita rencanakan dan cita-citakan, yaitu penerbitan dan peluncuran buku biografi Kiai Haji Abdullah Hasbullah yang judulnya seperti itu. Jadi ini ada sebenarnya tugas yang berat, tapi berkat bimbingan dari keluarga Kiai Wahab sendiri, ada Nyai Hizbiyah, Ibu Nyai Mahfudzoh, Gus Kasib dan Gus Rogib selalu mendampingi kami dalam setiap rapat. Jadi seperti Ibu Nyai Hizbiyah tadi sebutkan bahwa ini prosesnya panjang buku ini, karena kita berdiskusi terus-menerus untuk membuat rancangan sampai membuat sistematika dan juga pendalaman data-data. Sebenarnya berat sekali nulis ini. Nah, sebenarnya penulisan buku Kiai Wahab ini sudah lama dirancang. Jadi tahun 1972, tidak lama setelah beliau meninggal, kemudian Kiai Saifuddin Zuhri menulis buku tentang Kiai Wahab. Itu PBNU punya inisiatif untuk menulis biografi Kiai Wahab Hasbullah tahun 1972. Kemudian sudah disusun buat SK PBNU, tokoh-tokoh besar dilibatkan dalam penelitian penulisan itu. Tetapi nampaknya fa'abaina ayyahmilnaha. Jadi mereka itu tidak mau menjalankan, menghindarlah. Karena padahal beliau itu adalah para sahabatnya Kiai Wahab. Ada namanya Kiai Syekhu itu, putranya Kiai Wahab juga. Ada Kiai Saifuddin Zuhri, ada Kiai Khalid Mawardi, itu para sahabatnya semua itu. Itu aja enggak berani nulis Kiai Wahab. Karena merasa saking beratnya, begitu besar pengalaman Kiai Wahab, jadi beliau silau gitu. Dan minder duluan ketika mau nulis, karena beliau ada di bawahnya gitu. Nah, kemudian tahun 2000 berapa kemarin, 20-an, 23, Ibunya Hizbiyah punya gagasan karena keprihatinan terhadap mahasiswa di sini yang tidak mengenal Kiai Wahab, bahkan orang NU sendiri tidak mengenal Kiai Wahab. Beliau mungkin nekat, kemudian menunjuk saya untuk menulis buku ini gitu. Nah, dengan keadaan sangat terpaksa ya, saya nerima gitu. Nah, ini menurut Quran namanya innahu kana dzuluman jahula gitu. Karena saya ngawur dan gobloknya gitu. Kalau ada tugas seberat ini diterima, benar Kiai
Kiai Syekhu, Kiai Syekhu nggak mau ditugasi ini. Ya, karena saya nekat doluman jauhlah ya kita kerjakan gitu. Sambil dipaksa juga gitu. Alhamdulillah jadi karena berkat bimbingan beliau ya kita kerjakan. Nah, kenapa saya nekat mengerjakan? Karena selama ini saya dan kolega kita anak muda itu sudah panas kupingnya gitu. Selama ini NU terutama Kiai Wahab kan dihina-hina gitu. Itu lama-lama panas. Jadi kita nulis itu gara-gara emosi saja sebenarnya itu. Kan orang begitu mengenai NU sebagai tradisional, inkompeten, korup, ortodok dan juga terbelakang dan sebagainya. Nah itu kita nulis dalam mereka itu. Jadi kita nulis mengklarifikasi sejarah NU melalui Kiai Wahab. Dan nulis Kiai Wahab sama dengan nulis NU itu. Karena mulai jebret lahir ya dari situ. Jadi Kiai Wahab Abdul itu kenapa sulit ditulis? Dan ini kita membutuhkan waktu panjang dan buku yang panjang 4 jilid. 1 jilid ya udah hampir 300 halaman itu. Kalau 4 jilid kan berarti hampir 900 halaman. Dan ini tentu tidak mudah. Tapi alhamdulillah dengan tim juga keluarga selalu mendampingi kami untuk melakukan kajian. Dan ini juga membuat saya sebenarnya kan nggak layak nulis buku. Saya itu bukan akademisi ya, bukan biasa neliti. Padahal nulis ini kan harus baca arsip gitu. Jadi saya harus ke arsip nasional, ke perpustakaan nasional, ke arsip daerah, kita sobo semua untuk membuat tulisan yang orisinil. Jadi kami tidak menggunakan sumber primer. Gitu. Saya tidak menggunakan buku, jadi terbatas sekali. Jadi buku pun harus ditulis oleh sahabat Kiai Wahab sendiri. Saya pilih buku itu, tidak sembarang buku yang ada kita pakai. Gitu. Sangat terbatas. Kami menggunakan sumber primer, yaitu arsip, kemudian juga manuskrip. Makanya agak lama nulis buku ini karena sumbernya seperti itu. Kalaupun ada sumber di luar itu buku misalnya itu hanya primer saja, sumber yang sekunder saja. Gitu. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Kenapa kami memilih sumber yang otentik, yang primer itu? Karena kami ingin mengklarifikasi tadi itu. Kalau kita nulis ngambil bukunya Deliar Nur, bukunya Azmadi Azra, bukunya Martin van Buren, bukunya Greg Vele, Andre Vea, itu ya tetap aja NU sebagai terbelakang, NU sebagai tradisional, NU sebagai inkompeten dan seterusnya. NU sebagai oportunis, akan begitu. Makanya kita cari sumber betul-betul otentik, bagaimana ditulis orang NU sendiri. Makanya ini kita menggunakan paradigma NU. Nah, paradigma NU itu apa? Yaitu pertama perspektif NU. Jadi kita melihat NU dengan cara NU sendiri. Yang disebut kemarin kan kita menulis NU sebagai, selama ini NU ditulis sebagai maf'ul, sebagai subjek, sebagai objek ya. Tapi kita mulai menulis sebagai fa'il, sebagai aktor, sebagai subjek yang menulis. Nah, di situ itu dibutuhkan data yang tidak mudah. Karena data buku-buku itu ya kebanyakan menempatkan NU sebagai fa'il, sebagai sebagai objek saja. Dan itu banyak terjadi bias atau penyimpangan. Karena itulah kita menulis dengan menggunakan sumber primer. Dan ini tidak mudah karena kita harus membaca arsip tadi, kemudian baca jurnal NU mulai Suara Nahdlatul Ulama, Berita Nahdlatul Ulama, kemudian Utusan Nahdlatul Ulama, dan banyak sekali sampai berita duta masyarakat. Ini penting dikaji karena disitulah kita menemukan NU sesungguhnya, menemukan Kiai Wahab yang sesungguhnya. Saya diri juga baru mengenal Kiai Wahab ketika meneliti ini. Jadi Kiai Wahab itu bukan orang sembarangan. Makanya ketika beliau ditegur oleh adiknya Kiai Hamid menghentikan bahwa Kang, sampeyan itu apa gak tahu ngaji lunga terus nih kalau pondok gitu. Ya pakai gampang. Loh, aku lungai goro-goro ngelindungi sama. Nek kalau aku gak lunga, sampean gak iso ngaji. Itu gak iso ngaji dengan enak kan gitu. Nah ternyata Kiai Wahab itu tidak ngawur, bener omongannya. Karena apa? Kiai Wahab itu melakukan riset beneran. Riset terhadap masyarakat kolonial. Jadi Kiai Wahab melihat masyarakat Indonesia itu sudah mengalami stagnasi sosial, kemandekan yang luar biasa. Istilah Kiai Wahab itu candle Mendel. Candle itu kan berhenti, Mendel itu nggak ngomong gitu. Jadi sudah terjadi degradasi sosial. Nah, itu kemudian dilanjutkan riset. Jadi Kiai Wahab itu tidak hanya ahli kitab, tidak ahli dalam hal ilmu normatif,
menguasai Quran hadis ijma' qiyas kutubul mutabaroh, tidak ada itu. Tidak hanya yang menguasai normatif, tapi juga menguasai ilmu empirik. Beliau tidak hanya pintar istinbat, tapi beliau melakukan istiqro'. Istiqro' itu riset lapangan, melakukan induktif. Nah, beliau kan biasa istinbat, kan mengambil hukum Islam dari kutubul mutabaroh. Tapi beliau tidak itu sebenarnya. Tapi sebenarnya dari masyarakat, dia melakukan riset empiris. Jadi perlu diingat oleh mahasiswa Unwahab, harus pandai riset empiris. Kiai Wahab aja yang zaman dulu kalah sudah melakukan riset lapangan. Apa yang diriset? Yaitu beliau melakukan riset tentang perjalanan pendidikan di Indonesia, di Jawa. Nah, beliau menemukan data yang luar biasa. Buat di beberapa tempat yang beliau riset itu ya, antara di kota Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo dan Jombang. Ternyata di situ terjadi kemerosotan pendidikan agama yang luar biasa. Jadi dulu pondok tahun 1900 itu jumlah pondok di Jawa itu, Jawa Timur khususnya, itu ada 6.300 pondok pesantren. Nah, ketika diriset beliau itu tinggal 3.500 pesantren. Jadi ada sekitar separuh dari pondok kita sudah bubar, sudah tinggal sisa-sisanya gitu. Bahkan di Jombang sendiri, kita tahun 1900-an itu ada sekitar 2.900 pesantren. Tahun 26 itu tinggal 1.400 pesantren. Jadi ada 1.000 lebih pesantren di Jombang ini, itu punah gitu. Tinggal sisa-sisanya gitu. Ya disitulah kenapa beliau ngotot mendirikan NU itu. Ini nggak bisa jalankan dengan sendiri-sendiri ke kiai-kiai sebelumnya. Ini harus diorganisir secara rapi. Bisa perlu organisasi yang ada taris ya, terpimpin dan takmir dan tandim. Itu omongan beliau gitu. Maka beliau ngotot dirikan Nahdlatul Ulama, kemudian mendesak Kiai Hasyim, kemudian ngajak kiai yang lain untuk bikin itu berangkat based on data gitu. Tidak sekedar keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Kalau enggak sudah punah. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata umat Islam di Indonesia waktu itu, di Jawa Timur, itu yang menjalankan agama, berpuasa kurang 10%. Jadi orang Jawa Timur itu, sekian banyak ngaku Islam itu yang puasa kurang 10%, yang sholat juga kurang 10%. Nah, itu kondisi waktu itu. Islamnya loh itu, bukan yang lain. Nah, di situ kemudian beliau mendirikan madrasah Nahdlatul Wathon gitu dan seterusnya itu. Hanya itu kemudian yang unggul. Nah, setelah NU berdiri, makanya ketika Islam begitu marak di Indonesia saat ini, di mana-mana ada pendidikan Islam, ada jamaah di mana-mana, masjid penuh. Itu antaranya adalah jasa dari Kiai Rasulullah gitu. Karena mendirikan NU. Bayangin kalau tidak ada NU ya kita udah punah mungkin gitu. Nah, Kiai Wahab juga menilai kenapa pendidikan kita ini merosot, daya tarik siswa kita ini melemah ke pesantren. Beliau melihat bahwa jangan-jangan penduduk Indonesia berkurang gitu, karena penjajahan penduduknya berkurang. Nah, ternyata tidak. Penduduk Indonesia waktu tahun 1900 itu sekitar 28 juta. Nah, ketika tahun 26 itu sudah hampir 40 juta. Ada peningkatan penduduk yang sangat drastis. Tetapi kenapa pendidikan kita tidak kebagian murid, enggak ada muridnya gitu. Nah, berarti ada masalah. Nah, ini masalahnya harus diselesaikan. Maka beliau bikinlah Nahdlatul Wathon sampai Nahdlatul Tujar, Tafsir Afkar, ujung Nahdlatul Ulama. Jadi ada dasarnya. Lah, ini kenapa kita jelaskan? Karena selama ini orang luar menilai ada buku besar namanya Pengembangan Islam Modern di Indonesia, karangan Deliar Nur, pasti pernah baca semua itu. Kata Deliar Nur mengatakan bahwa sebenarnya NU itu dulunya dibikin tidak terlalu terencana gitu, gak sengaja. Jadi ada ulama kumpul-kumpul di Gerbek Belanda, lalu dia tersinggung ajarannya diganggu oleh Wahabi, lalu bikinlah NU gitu. Tapi kalau melihat data tadi kan enggak itu. Kita sangat risau dengan stagnasi sosial pasca kolonial itu, merosotnya pendidikan dan juga merosotnya pengamalan agama, kemudian juga kemiskinan yang diderita, kemudian belum dengan NU. Jadi kan tidak serta-merta, bukan karena
Karena nggak sengaja, tapi kan sangat disengaja gitu. Harus tar'is, harus tandim, harus mu'adzif, harus takmir dan seterusnya, itu citanya beliau sebelum ada NU itu. Pokoknya kita ke depan harus punya organisasi seperti itu. Makanya diwujudkan jadi NU. Nah, ini prosesnya panjang. Kira-kira Kiai Wahab itu mulai khidmah di Indonesia kan tahun 15. Pulang tahun 14. 1914 beliau pulang dari Mekah, kemudian 15 itu mendirikan madrasah yang kecil tapi nanti pengurusnya besar. Namanya apa yang di sini? Mubdilfan. Mubdilfan itu adalah semacam madrasah klasikal. Mulai sekolah kira modern lah. Walaupun awalnya tentang oleh Kiai siapa? Hasbullah, tapi karena itu berhasil bagus lalu diizinkan oleh Kiai Hasbullah. Nah, itulah yang menjadi embrionya sekolah formal. Nah, beliau tidak main-main, tidak mau beliau mendirikan di Tambak Beras. Karena apa Tambak Beras? Beliau bikin di Surabaya, di pusat ibu kota gitu. Disitulah bikin madrasah Nahdlatul Wathon. Artinya yang disasar itu bukan santri-santri, tapi orang-orang kota gitu. Islam di kota, makanya bikin Nahdlatul Wathon di sana. Nah, itulah kemudian jadi embrio pendidikan formal ya. Nah, itu kan mendahului Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu tahun 22 lah memulai itu. Kalau ini kan tahun 15 ya, udah dimulai pendidikan Mubdilfan itu kemudian jadi Nahdlatul Wathon dan seterusnya gitu. Nah, ini panjang terus saja sampai terakhir ya tahun 71 itu beliau meninggal. Itu pun dalam keadaan kemenangan yang luar biasa seperti yang saya ceritakan. Jadi artinya tidak gampang merubusnya karena di dalam kepimpinan beliau itu menghadapi gejolak politik yang luar biasa besar. Setelah Kiai Hasyim meninggal, agresi pertama itu Kiai Wahab sudah berhadapan dengan pemberontakan PKI di Madiun itu harus diselesaikan. Kemudian habis itu kena bencana besar menghadapi agresi kedua tahun 48. Kemudian 49, 50 dan seterusnya udah menghadapi partai politik itu. Dia bikin partai politik sendiri, NU. Kemudian ikut pemilu dan luar biasa, pemilu dapat kemenangan yang luar biasa, tidak terduga. Karena partai yang baru lahir tiba-tiba bisa menandingi namanya PNI, Masyumi dan juga mengalahkan PSI dan Murba itu. Ini kan prestasi yang luar biasa dan di situ NU menjadi penentu dari republik ini yang luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya adalah beliau terlibat aktif dalam perumusan dasar negara namanya Pancasila itu. Nah, kemarin saya baru saja membuat buku syarah tentang Pancasila yang ditulis oleh santrinya Kiai Wahab. Namanya Kiai Asyik Mukri. Beliau tuh dulu yang diajak Kiai Wahab ke Muktamar Banjarmasin, Germusin tentang negara Indonesia itu Kiai Asyik Mukri. Kemudian tahun 45 beliau jadi asisten Kiai Wahid Hasyim. Kiai Hasyim ditugasi untuk membuat rumusan Pancasila. Dan beliau bikin rumusan Pancasila. Itu kemarin saya jadi buku, saya syarahi, ini luar biasa. Jadi rumusan Pancasila itu ada dari Yamin, ada dari Supomo. Pertama dari Yamin, kedua Supomo, ketiga Soekarno, dan ketiga Kiai Asyik Mukri ini. Dan Pancasila jauh lebih sempurna ketimbang Pancasila yang 3 tadi itu. Kenapa? Ini memang menyempurnakan Pancasila Bung Karno gitu. Hebatnya Pancasila yang dibikin Kiai Asyik Mukri ini, sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Pada waktu itu istilah itu nggak ada di dalam kosakata kita itu, tapi di kosakata ada beliau. Kemudian sila kedua itu kebangsaan bukan kemanusiaan. Ketiga kemanusiaan, keempat kerakyatan, baru ketiga keadilan. Gitu. Ini lebih mendekati Pancasila yang jadi itu. Gitu. Nah, ini salah satu murid Kiai Wahab namanya Kiai Asyik Mukri itu seperti itu. Muridnya aja seperti itu, apalagi Mbah Wahabnya kan gitu. Ya, luar biasa itu. Yang itu baru kita temukan dan baru kita terbitkan bukunya dan itu akan jadi pegangan kita untuk bernegara tadi itu. Nah, artinya dari pengabdian yang begitu panjang hampir lebih dari 57 tahun itu kan tidak gampang menuliskannya, makanya begitu kita rancang dengan tim ini itu harus 4 buku gitu. Karena ini dan beratnya jadi buku ajar. Nulis saya ini kan memang penulis, tetapi untuk buku ajar belum pernah gitu. Makanya ini sebagai pengguna ya Profesor Gadot ini gitu. Makanya beliau yang sering suruh saya baca gimana sih
aspirasi mahasiswa apa yang diinginkan harus dipahami cara memahamikan gimana kan saya nggak ngerti. Kalau punya saya tulis ya, tapi beliau membimbing. Dan alhamdulillah dalam kajian saya yang serius ini ternyata Kiai Wahab bukan hanya pemain politik, tetapi beliau juga punya ajaran-ajaran politik gitu. Itu punya yang disebut kaidah gitu. Maka di dalam buku itu saya menemukan ada 27 kaidah Wahabiyah gitu. Baik di bidang sosial, agama, ekonomi, politik sampai ke diplomasi internasional. Itu ada semua. Jadi nanti gampang lah nanti kalau misalnya mencari apa sih ajaran Kiai Wahab di bidang ekonomi itu ada gitu. Jadi ada 27 kaidah yang saya masukkan. Bukan berarti cuma 27, tapi itu banyak kan nanti buku yang lain gitu. Seperti kaidah fikih lah. Kalau hadis ya hadis arba'in lah gitu. Jadi yang operasional saja itu. Jadi itu ya nanti harus dihafal karena itu doktrin ya. Jadi ajaran Kiai Wahab. Nah, buku ini dulu memang juga terinspirasi oleh buku Bung Karno. Bung Karno kan di UBK ya, Universitas Bung Karno itu punya buku ada ajaran namanya Soekarnoisme gitu. Nah, itu penting untuk diajarkan dan ini yang kemudian kita banyak terinspirasi oleh beliau dan kita juga menghadirkan penulis-penulis dari buku ajaran Bung Karno itu bagaimana itu bisa jadi kita contoh. Nah, tapi ternyata apa yang kita rencanain jauh lebih besar ketimbang yang sudah ditulis oleh Bung Karno itu. Nah, ini kan menjadi kebanggaan tersendiri bagi tim penulis ini. Nah, di antara 27 itu yang ya saya nggak tahu semuanya itu, tapi ada yang menarik bahwa kata Kiai Wahab dalam ajaran pertamanya beliau mengatakan bahwa dalam sebuah pergaulan, karena beliau kan hidup zaman kolonial kan, beliau mengatakan bahwa kita jangan kita harus menjadi seperti ikan laut gitu. Selama ikan itu hidup, maka dia tidak menjadi asin kena air laut. Jadi walaupun kita bergaul di lingkungan apapun, kalau kita masih punya prinsip, kita tidak akan terpengaruh budaya lain. Tetapi begitu kita mati, itu dalam keadaan beberapa menit, beberapa detik kita sudah menjadi asin. Nah, rupanya itu pesan Kiai Wahab sehingga orang santri itu kalau bergaul dengan orang kota atau dengan Belanda tidak akan terbelandakan karena mendapatkan kita harus tetap hidup, jangan sampai mati. Begitu kita mati ya kita jadi mereka. Nah, terus disebutkan juga bahwa salah satu ajaran Kiai Wahab adalah bahwa pengembangan ekonomi itu adalah sebuah perjuangan. Jangan dianggap sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi ini adalah cara untuk membuat rakyat mandiri, rakyat bersyukur sehingga mereka hanya takut pada Allah, tidak takut pada penjajah. Ujungnya gitu. Jadi manusia agar mandiri hanya takut pada Allah, tidak takut pada penjajah. Nah, itulah cara kita membuat mereka itu melawan penjajah. Jadi kayak sekarang ini jadi pembangunan ekonomi penting untuk memberikan mandiri dan berani melakukan perlawanan. Tidak seperti yang lain kan itu ikut Belanda. Nah, makanya Kiai Wahab mengajarkan mandiri tidak ikut Belanda. Karena berpegang pada prinsip. Dan terakhir prinsip yang dikatakan beliau adalah ini bahwa ketika ini dulu. Jadi Kiai Wahab ini sebagai Rois Am itu betul-betul inaktif. Bukan Rois Am pajangan gitu. Maka beliau disebut sebagai Pangti, panglima tertinggi. Jadi beliau terlibat dalam urusan politik apapun. Misalnya Kiai Wahab itu tidak hanya relevan zaman dulu, tapi sekarang juga masih relevan. Sekarang ini misalnya ada perdebatan bahwa Indonesia itu tidak dijajah Belanda 350 tahun, tapi cuma 100 tahun. Itu sedang marak diwacanakan sekarang ini. Terus juga dikatakan bahwa Masyumi tahun 58 itu tidak memberontak. Dia hanya merupakan usulan, dia hanya merupakan kritik terhadap pemerintah pusat, bukan pemberontakan, tapi sudah kritik bagian dari demokrasi. Nah, kita kenyak wacana itu. Ikuti wacana itu karena itu berkembang luas di masyarakat. Termasuk terakhir soal PKI. Bahwa PKI tahun 65 tidak memberontak. Tetapi itu ada sebenarnya skenario Soeharto untuk menggulingkan Bung Karno. Nah, ini kan terus diwacanakan bahwa PKI tidak bersalah. Yang salah ada TNI sama NU gitu. Kan wacana disebarkan begitu luas. Nah, ini ternyata secara tidak sengaja
kita bisa mendapatkan jawaban secara qot'i ya, secara jelas itu dari Kiai Wahab. Jadi soal tadi itu, soal Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Artinya Kiai Wahab tahun 27 itu sudah membuat tulisan. Jadi Kiai Wahab itu menguasai sejarah. Jadi Kiai Wahab menyebutkan kolonial datang tanggal sekian, bulan sekian, gubernur jenderal sekian, pemerintahan sekian, itu rapi. Dan ditulis bahwa sekarang ini Belanda sudah menjajah kita tahun 1927. Kiai Wahab menulis bahwa Belanda sudah menjajah kita selama 211 tahun. Nah, maka kalau sampai 45, 350 tahun berarti kan benar itu. Nah, jadi kita itu nggak boleh terambang-ambing oleh wacana sejarah yang sedang dikaburkan. Itu kan Belanda maunya membela diri lah. Kita nggak kejam-kejam amat gitu. Kita belajar cuma 100 tahun aja lah gitu, tidak 350 tahun. Nah, ternyata kita bingung mana yang benar gitu. Nah, ternyata Kiai Wahab bisa memberikan jawaban gitu. Nah, itu kan mudahkan saya itu untuk debat di tingkat nasional dengan siapa pun berani kan, datanya kuat dari Kiai Wahab sendiri gitu. Kemudian juga soal pemberontakan PRRI itu, Kiai Wahab jelas bahwa ini adalah buat harus diperangi gitu. Nah, itu langsung ditujukan pada Presiden Soekarno gitu. Termasuk pembebasan Irian Barat juga beliau terlibat ya, gitu. Jadi langsung Kiai Wahab sendiri bikin surat edaran gitu. Dan luar biasanya dulu itu selalu memberikan penjelasan. Nggak kayak sekarang ini dibiarkan orang nyari WA sendiri-sendiri, nyari TikTok atau di sendiri belajar. Kalau dulu dijelaskan. Bisa ada sidang yang sangat aneh namanya Dewan Konstituante. Kalau pemilu kan biasa, milih partai, milih calon DPR, kemudian milih presiden. Nah, ini ada pemilu konstituante. Nah, kan menjelaskan orang sebagian besar masih buta huruf kan susah itu. Nah, beliau bikin edaran, ditulis rapi gitu, diedarkan ke seluruh wilayah dengan cabang-cabang sampai ke ke MBC sampai ke ranting. Sehingga orang paham betul kenapa ya harus ikut pemilu konstituante. Nah, konstituante dijelaskan bahwa ini adalah lembaga yang bertugasnya satu membuat undang-undang dasar gitu. Itu akhirnya orang paham di mana-mana sehingga saling menjelaskan. Nah, beda dengan sekarang kan tidak dipahamkan, lalu disuruh aja gitu. Nah, itu beliau sangat rapi gitu. Misalnya konfrontasi dengan Irian Barat itu, beliau membuat semacam tornya itu diberikan. Dan tidak hanya itu, cara menghadapinya apa yang harus dipersiapkan. Misalnya persiapan fisiknya ya latihan militer, kemudian juga terakhir ada doa gitu. Dikasih hizib-hizibnya menghadapi Belanda di Irian Barat, apa hizibnya, diajarkan semua. Dan terakhir juga jangan lupa, yaitu infak, mengumpulkan dana kan. Jadi beliau berdirinya komplit itu, konseptual, kemudian juga strategis dan juga operasional beliau itu. Nah, ini nampaknya tidak mudah untuk ditulis dan juga tidak mudah untuk dituangkan dalam satu buku gitu. Nah, ini harus belajar lebih banyak lagi. Nah, juga di sini saya menjelaskan, selama ini kan kenapa NU membuat Komite Hejaz, itu kan 1926 itu. Kenapa baru berangkat tahun 28? Ini kan harus dijelaskan nih. Kok kenapa NU begitu tidak peduli pada persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia dan juga di Saudi? Nah, ternyata ini beliau seorang pinter. Beliau itu seorang diplomat. Jadi tahu cara membuat diplomasi yang bagus seperti apa. Nah, diplomasi yang bagus kan bukan hanya pinter bahasa Inggris, pinter ngomong, tapi harus didukung oleh kekuatan politik. Maka yang pertama dilakukan adalah mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Dan apa? Dikonsolidasi, didukung sekian ribu ulama dari sekian ribu pulau di Indonesia. Artinya NU bukan organisasi sembarangan gitu, bukan selembar kertas gitu. Tapi organisasi didukung oleh para ulama Jawa. Jawa itu artinya Nusantara ya, Nusantara itu. Nah, kemudian kedua adalah mereka organisasi yang terkonsolidasi, tertib organisasinya. Konsolidasi itu butuh waktu lama. Jadi diplomasi nggak ujuk-ujuk gitu. Nah, baru itu kemudian membuat sarana propaganda. Jadi tidak bisa kegiatan politik tanpa propaganda, nggak bisa. Makanya beliau bikin namanya koran. Diterbitkan koran namanya Suara Suara Nahdlatul Ulama. Itu alat propagandanya gitu. Nah, setelah itu baru pendanggalan dana baru dikerjakan gitu.
Jadi kenapa diplomasinya itu manjur ya? Bagaimana kita ulama dari Nusantara yang jauh kemudian pergi ke Saudi atas nama apa gitu? Kita juga tidak mewakili negara masih dipegang Belanda, tapi kenapa kita bisa? Nah, ternyata kita adalah mewakili umat Islam dan sekian ribu ulama. Itu yang sebenarnya jadi pertimbangan Abdul Aziz terima Kiai Wahab. Nah, sebenarnya kan nggak setara kan itu. Gimana sebuah kelompok kecil atau mungkin individu datang ke sana, apa hak Kiai Wahab gitu? Apa hak raja untuk menerima kehadirannya? Nah, ternyata Kiai Wahab tahu itu bahwa kita nggak bisa duduk setara dengan raja, nggak bisa. Maka kita bikin organisasi sebesar gitu, dukungan ribuan ulama sehingga duduknya setara gitu. Makanya Kiai Wahab juga dengan PD membuat usulan. Pada waktu itu ulama se-Timur Tengah kan nggak berani gitu untuk menentang kebijakan raja yang mau menghancurkan makam para sahabat Nabi dan beberapa situs sejarah. Jadi tadi itu bahwa ada tahapannya diplomasi itu. Tidak hanya ujuk-ujuk ngirim orang untuk mengajukan usulan, tidak, tapi harus membuat kekuatan sendiri secara politik, secara ekonomi, secara keagamaan, dukungan keulamaan. Nah, baru diplomasi diterima karena duduk setara gitu. Dan usulannya kan juga diperhatikan gitu. Nah, ini nanti yang perlu kita pelajari dan akan itu nanti di buku yang lainnya gitu. Nah, ini saya kira itulah sekilas tentang buku ini kenapa kita tulis, karena tidak hanya relevan di masa lalu, tapi relevan untuk sekarang gitu. Apalagi politikal lagi kacau ini. Mana kacau itu kita jadi jawaban. Belum nanti kalau kita gali ya, fikroh nahdiyahnya ulama-ulama NU itu justru menjadi alternatif ketika dunia sedang mengalami degradasi ya, karena teori modernisasi sudah lumpuh oleh perkembangan zaman sendiri. Nah, justru nanti teori-teori yang kita ajukan, fikroh aswaja an-nahdiyah itu kita bisa jadikan alternatif. Karena udah terbukti ini ampuh untuk diajukan. Nah, disitulah kami beberapa teman-teman di berbagai daerah itu serius mengkaji pikiran NU, tidak hanya Kiai Wahab, nanti Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Bisri, Kiai yang lain itu punya banyak kehebatan-kehebatan yang perlu kita kaji dan itu jadikan amunisi kita untuk melakukan debat publik menghadapi persoalan politik termasuk akademik saat ini. Nah, ini penting, apalagi debat sejarah itu menjadi penting karena kita ini masa peralihan ini. Kalau kita salah memahami sejarah kenapa kemarin kita NU itu selama Orde Baru kan disisihkan dari ruang-ruang publik, dari jabatan publik. Karena kita ini dianggap tidak berperan di Republik ini, atau peran kita dihapuskan. Nah, kalau kita ingin berperan ya peran sejarah kita itu yang harus kita tampilkan kembali. Nah, saat inilah saatnya gitu untuk menampilkan kembali. Makanya buku yang kita tulis ini bersama tim ini adalah sebenarnya dalam rangka mengklarifikasi berbagai salah paham dan juga tuduhan-tuduhan terhadap NU dan Kiai Wahab khususnya gitu. Dan waktunya cukup panjang dan ini saat inilah kita bisa mengklarifikasi. Dan nanti kita harapkan pemahaman kader-kader NU, terutama mahasiswa di UNWAH ini bisa memahami secara lebih benar tentang karena sejarah pun selalu bergonta-ganti gitu, cara pemahamannya. Apalagi PKI kan terus ini mau lontarkan pandangan mereka bahwa mereka tidak bersalah. Kemudian juga kelompok-kelompok yang lain ya, pemberontak kan membenarkan pemberontakannya. Nah, kita harus punya kekuatan untuk membenarkan bahwa apa yang kita lakukan ini benar gitu. Dan yang terakhir bahwa kenapa kita ini mengkaji serius tentang NU. Itu sering kita sampaikan bahwa NU itu luar biasa. Jadi NU itu sebuah drama besar gitu. Buat skenario besar di Republik ini. Nah, kalau ada drama besar pasti ada skenario besar gitu yang menggerakkan. Nah, dalam skenario pasti ada aktor besar gitu. Nah, ada aktor besar dan pasti ada sutradara besar gitu. Nah, termasuk Kiai Wahab ini sutradaranya gitu. Sutradara besar yang bisa membuat drama besar. Itu kalau kita bandingkan ya, misalnya ada orang hebat, konseptor hebat namanya Tan Malaka, punya buku hebat namanya Madilog, dan kemudian Masa Aksi. Itu pokoknya
gerak langkah revolusi sudah disebut itu. Tetapi Tan Malaka itu gagal, tidak pernah membuat perhelatan besar, tidak pernah jadi drama besar. Bahkan akhirnya menjadi tragis kan, beliau mati tertembak gitu. Partainya sangat kecil ya, pemilu aja dapat cuma 2% itu. NU kan dapat berapa itu? 18%. Kemudian ada orang hebat lagi namanya Syahrir, punya buku konsep politik yang hebat namanya Perjuangan Kita. Sama, Syahrir waktu pemilu 55 partainya tinggal 5%. Kecil sekali. Kemudian ada lagi namanya Aidit, itu lebih hebat lagi itu. Aidit tokoh PKI, itu punya buku namanya Perjuangan Rakyat Melawan Feodal. Itu buku sucinya lah itu. Nah, ternyata Aidit juga tidak pernah membuat drama besar gitu. Maka dia terjungkal di Madiun, apalagi terjungkal di 65 dan kemudian dia mati terbunuh kan. Tidak pernah mewujudkan. Nah, NU dengan Kiai Wahabnya itu luar biasa, bisa menangkan diplomasi dengan pihak kerajaan Saudi, kemudian bisa mengalahkan PKI di Madiun, bisa menghadapi PRRI, DITI, bisa menghadapi PKI 65. Dan terakhir apa? Ketika muncul Orde Baru tahun 71, semua partai tumbang. PKI dah almarhum, PNI merosot tinggal 6%, 65, 71 itu. Masyumi tinggal sudah mati tapi menjebak hidup itu dapat cuma 4% dari Parmusi. Semua partai besar sudah tumbang gitu. Nah, NU luar biasa masih dapatkan hampir 19%. NU jadi partai terbesar tahun 71 itu. Padahal kayak apa tekanannya itu. Artinya ini drama besar dibikin Kiai Wahab dan Kiai Wahab pemenangnya gitu. Nah, beda juga dengan Bung Karno, dengan segala kehebatannya Bung Karno. Tetapi akhirnya tahun 66 kan tersungkur juga Bung Karno. Walaupun itu dengan penuh perjuangan ya, mengalami. Nah, Kiai Wahab tidak. Tahun 71 ikut pemilu dan menjadi partai terbesar. Yang lain cuma 7%, 5%. NU bisa menjadi partai yang memperoleh angka 19%. Maka inilah puncak karir Kiai Wahab. Bisa membawa NU di masa yang sulit. Suaranya tidak, yang lain suaranya hancur semua, PKI hancur, PNI hancur, Masyumi hancur, Murba hancur, NU yang bangkit. Makanya di situ terakhir Kiai Wahab dalam khutbah pantaknya mengatakan bahwa tugas kita sebagai partai besar adalah menegakkan Pancasila, yaitu menegakkan prinsip keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan semuanya itu adalah sebagaimana telah diajarkan oleh Pancasila. Itu pidato terakhir beliau di Surabaya tahun 71. Dan 3 hari kemudian beliau meninggal dunia gitu. Artinya apa? Beliau ini adalah tokoh besar yang bisa menciptakan drama besar dan berhasil menciptakan drama itu. Dan beliau ada aktornya yang Mbah Wahab sendiri gitu. Beliau membuat skenario dan menjadi aktor dalam drama itu sendiri. Dan drama diakhiri dengan kemenangan gitu. Jadi happy ending lah dramanya itu. Nah, ini kalau tidak tokoh sebesar beliau tidak bisa gitu. Nah, disinilah banyak hal yang perlu kita pelajari dari Kiai Wahab. Karena besarnya itu. Ya cuma kebesarannya kan ditutupi oleh kelompok-kelompok orientalis lah, bahwa NU tradisional, NU tidak punya pemimpin, NU tidak progresif. Ini ada buku sejarah yang lebih mendiskriminasi NU, namanya The Indonesian Political Thinking, pemikiran politik Indonesia, ditulis oleh Herbert Fish sama Lance Kestel. Monggo, Pak Kiai. Jadi di dalam buku Herbert Fish ini itu semua pidato, tulisan, pikiran tokoh-tokoh nasionalis, tokoh PKI, Murba, Masyumi ditulis semua di situ, ditampilkan. Tetapi tidak satu pun karya orang yang ditampilkan dalam pemikiran politik Indonesia itu. Saya cari Kiai Wahab nggak ada, Kiai Wakil aja nggak ada, apalagi Yasin tidak ditampilkan dalam buku induk tentang politik Indonesia itu. Coba dibaca itu, Indonesian Political Thinking, pemikiran politik Indonesia. Hanya PNI, PKI, Masyumi, Murba, dan lain yang kecil-kecil itu. NU tidak ada di situ. Dan ini kan sudah penggelapan sejarah yang luar biasa. NU tidak ada.
Ya, awalnya saya juga percaya pada buku itu. Tapi begitu saya melakukan riset ternyata banyak sekali berjilid-jilid buku saya temukan tentang pikiran tokoh-tokoh NU. Mulai bidang politik, ekonomi, budayaan, tentu saja keagamaan gitu. Nah ini ada tugas kita bersama untuk merekonstruksi sejarah NU dalam rangka rekonstruksi sejarah Indonesia. Nah, di sini relevansi penerbitan buku ini yang kenapa kita tulis serius dan kenapa perlu diajarkan. Saya kira itu Bu Nyai. Saya terima kasih atas kepercayaan diberikan pada kami. Moga-moga terus didampingi biar bisa menyelesaikan yang lain. Juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Dan tentu saja buku itu banyak kekurangan. Karena begitu saya baca ada yang kurang. Karena begitu saya jalan nemu data baru. Harus dimasukkan baru. Kalau enggak itu kapan selesainya gitu. Ya udah nanti buku yang lain sajalah gitu. Karena buku ada yang lain masih ada. Apalagi kalau ketemu Gus Kasim itu ada cerita baru lagi. Wah ini harus bongkar lagi. Terus ketemu siapa lagi? Banyak lagi data baru. Ya enggak selesai kalau akhirnya kemarin dipaksa terbit ya akhirnya terbit dengan segala keterbatasannya. Jadi mohon maaf saja kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan kepada kami tim penulis. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.